نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita dari membaca kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Marzuq ibn Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-19, Al-Hadits At-Tasi' Ashar. Silakan buka kitabnya, halaman yang ke-23. Hadis yang ke-19. Babun minha annahu sababun limaghfiratiz dzunub ba'dal maut. Bab yang menerangkan tentang bahwasanya di antara keutamaan la ilaha illallah adalah bahwasanya la ilaha illallah itu adalah merupakan sebab diampuninya dosa-dosa setelah meninggalnya nanti. La ilaha illallah, kalimat tauhid, ini adalah merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Tentunya hal itu akan terjadi setelah kematian nanti. Di sini muallif menyebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yurja'u dhalika ila qalbin muqinin illa ghafara Allahu laha. Rawahu Ibnu Majah wa An-Nasa'i wa hasanahu Al-Albani. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu jiwa pun yang meninggal dunia dalam keadaan bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah utusan Allah. Rasulnya demikian. Hal itu akan kembali, ucapan tersebut akan kembali kepadanya, yaitu kepada hati seorang yang yakin dalam mengucapkannya, kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
dalam keadaan yakin dengan hatinya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya kelak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, kita akan mengambil beberapa faedah yang penting dari hadis tersebut yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Dalal hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha, di antaranya yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah wa annaha sababun limaghfiratil dhunub. Faedah yang pertama bahwasanya di hadis ini terdapat keutamaan dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Apa keutamanya? Bahwasanya kalimat tauhid itu, ucapan la ilaha illallah ini adalah merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Dengan seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka di akhirat kelak nanti, di hari kiamat nanti, maka ataukah di alam barzakh nanti, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Yang seharusnya seseorang disiksa, akan tetapi ketika dia selama hidupnya bertauhid kepada Allah, maka kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan di dalam kuburnya nanti. Kemudian yang kedua, wa minha qarana asy-syahadatu lillahi bit-tauhid bisyahadati li nabiyyina bir-risalati fala tasihhu ihdahuma illa bil ukhra. Persaksian tentang Allah dengan tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah, ini digandengkan dengan persaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Maka di sini harus demikian. Tidak boleh dipisahkan, harus digandengkan. Ketika seseorang meyakini Allah sebagai sesembahannya, tidak cukup demikian, akan tapi dia juga harus menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah, Nabi dan Rasul. Karena inilah yang merupakan bukti seorang Muslim. Karena kalau orang-orang kafir pada zamannya Rasulullah dahulu, mereka masih meyakini bahwasanya sesembahan mereka ataukah Tuhan mereka adalah Allah. Akan tetapi sebagaimana pamannya beliau, Abu Talib, pamannya Rasulullah Abu Talib, mengakui kalau Allah adalah Rabbnya. Akan tetapi beliau sendiri tidak mengakui kalau Muhammad itu adalah utusan Allah, sehingga dengannya tetap kafir. Oleh karena itu tidak boleh dipisahkan antara kalimat tauhid, yaitu syahadat tauhid, dengan syahadat Rasul, tidak boleh dipisahkan. Kedua-duanya harus bergandengan, harus bersamaan. Antara syahadat tauhid la ilaha illallah dengan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus digandengkan. Mu'allif menyatakan fala tasihhu ihdahuma illa bil ukhra, maka tidak sah salah satu dari keduanya kecuali dengan yang lainnya, harus dua-duanya. Ya. Tidak sah seseorang cuma satu saja, cukup mencukupkan dengan la ilallah saja. Tidak cukup. Tapi seseorang juga harus meyakini setelah sesembahannya adalah Allah, juga harus meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini dua kalimat syahadat yang kita ucapkan ketika awal kali kita masuk Islam. Dan dua kalimat syahadat ini juga dipersaksikan oleh setiap orang Muslim, ya setiap harinya, minimalnya itu ya 5 kali setiap harinya, atau lebih ya, lebih 5 kali ya. Dalam setiap salatnya ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir, ya, pasti seorang Muslim tetap mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini merupakan bukti dari keimanan seseorang terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wa minha annal a'mala bil khawatim. Bahwasanya amalan itu ini akan dianggap, akan dinilai ini pada akhirnya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir hidup kita nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Tidak lain amalan itu akan dilihat dari akhirnya nanti. Ya meskipun seseorang selama hidupnya dia beramal dengan amalannya ahli surga,
Akan tapi ternyata di akhir hidupnya nanti, kemudian dia beramal dengan amalannya ahlun nar, ya, maka Rasulullah nyatakan fayadkhuluha. Orang tersebut pun akan masuk dalam neraka. Ya. Oleh karena itu amal itu akan dinilai ini dengan akhirannya. Oleh karena itu kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir pungkasan, ya, akhir kehidupan yang baik. Karena amalan itu akan ternilai dengan, ya, akhirnya nanti. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya bagaimanapun seseorang ketika dia beramal dengan amalannya ahlun nar, akan tapi ternyata di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia mengamalkan amalan ahli surga, Rasul menyatakan fayadkhuluha. Ya. Maka orang tersebut akan masuk dalam surga. Maka di sini menunjukkan amalan itu tergantung pada akhirnya nanti. Ya, karena tentunya ketika seorang meskipun selama hidupnya sudah beramal dengan amalan ahli surga, banyak beramal, banyak melakukan sholat, banyak melakukan ibadah, tapi ternyata di akhir hidupnya nanti dia berbuat syirik. Misalkan katakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan la habita anhum ma kanu ya'malun. Akan gugurlah, akan hapuslah seluruh apa yang mereka lakukan dahulu. Ini tentunya akan sia-sia. Oleh karena itu, tentunya kita sangat-sangat berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah mematikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan akhir kehidupan yang baik. Karena amalan itu akan dinilai dari akhirnya nanti. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wa minha ishtiratul yaqin fi an-nutqi bisyahadatain. Wal yaqinu yastalzimu sairu syurutihima. Dipersyaratkan dalam ucapan kalimat tauhid, ucapan la ilaha itu adalah adanya keyakinan. Dalam mengucapkan itu harus yakin dalam hati. Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat harus yakin. Ya. Ishtiratul yaqin fi an-nutqi bisyahadatain. Dipersyaratkan adanya keyakinan dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini syarat, ya, dari salah satu syarat ucapan la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, ada 7 syarat. Ada 7 syarat dari la ilaha illallah. Yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Seorang harus tahu, harus berilmu dengan la ilaha illallah itu. Kemudian yang kedua, sudah kita sebutkan dulu, yaitu al-yaqin. Syarat yang kedua adalah yakin, harus yakin. Ya, yakin ketika mengucapkan la ilaha illallah, bahwasanya betul-betul tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul. Harus menerima. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad, kemudian yang kelima adalah al-ikhlas, yang keenam adalah as-sidqu, dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Ini 7 syarat diterimanya la ilaha illallah. Kalau seorang sudah memenuhi syarat tersebut, ya, dalam mengucapkannya sudah tahu maksud dari ucapannya tersebut, tahu kandungan-kandungannya, yakin dengan ucapannya tersebut, menerima ucapan tersebut tanpa ragu-ragu, ya, dengan tanpa menolak, kemudian juga tunduk dengan ucapan la ilaha illallah tersebut, kemudian ikhlas dalam mengucapkannya, serta jujur dalam mengucapkannya, dan juga mahabbah, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Wal yaqinu yastalzimu sa'ira syurutihima, dan yakin itu ini mengharuskan, melazimkan adanya syarat-syarat yang lainnya. Yaitu tadi saya sebutkan sudah 7 syarat yang telah kita sebutkan tadi, termasuk di antaranya al-yaqin. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan oleh muallif, cuma nanti kita akan sebutkan ada 2 tambahan lagi untuk faedahnya. Wa minha si'atu rahmati rabbil alamin. Di antara faedah dari hadis tersebut adalah luasnya rahmat dari Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allah Maha memiliki rahmat yang sangat luas. Ya. Karena di sini diambil faedah dari ucapan terakhir Rasulullah SAW, illa ghafarallahu laha. Ya, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya dengan ucapan la ilaha illallah tersebut. Ya. Maka di sini menunjukkan akan luasnya Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga terdapat faedah tentang thubutul maghfirah lillah. Tentang
penetapan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sana mengandung kesimpulan faedah yang lain, yaitu di sini terdapat penetapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Ini dalil yang menunjukkan maha luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa may ya'mal su'an, dan barang siapa yang melakukan perbuatan kejelekan, au yadhlim nafsahu, ataukah menzalimi dirinya sendiri, thumma yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan dapatkan bahwasanya Allah itu maha ghafur, maha pengampun lagi maha rahim. Surat An-Nisa ayat yang ke-110. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, pada jilid yang keempat halaman yang ke-273, beliau menukilkan perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ayat tersebut tadi, surat An-Nisa ayat yang ke-110. Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, akhbarallahu ibadahu bihilmihi wa afwihi wa karamihi wa si'ati rahmatihi wa maghfiratihi. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada hamba-hambanya dengan santunnya Allah, dengan maha pemaafnya Allah, dengan maha mulianya Allah, dengan luasnya rahmat dari Allah dan luasnya ampunan dari Allah. Faman aznaba dzanban, Allah menghabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa, saghiran kana atau kabiran, baik itu besar ataukah kecil ataukah besar, thumma yastaghfirillah, kemudian orang ini beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahim, maka dia akan dapatkan bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha rahim. Walau kanat dzambuhu a'zam minas samawati wal ardi wal jibal. Beliau menyatakan demikian. Ibnu Abbas menyatakan demikian. Meskipun dosanya itu lebih besar daripada langit, lebih besar daripada bumi, dan lebih besar daripada gunung-gunung, tetap kalau seorang mau beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan dosa-dosanya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Dan beliau menafsirkan ini tentunya berdasarkan dengan dalil yang lain, yaitu dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis qudsi, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani, sesungguhnya selama engkau masih mau berdoa kepadaku dan masih mau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka, maka aku akan mengampuni engkau atas apa yang ada pada engkau, dosa-dosa yang ada pada engkau. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ini perhatikan firman Allah demikian. Selama kita masih mau berharap kepada Allah, masih mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya Allah menyatakan, ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, jikalau seandainya dosa-dosamu sampai menyentuh puncaknya langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Selanjutnya Allah menyatakan, ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku, engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, bukan dosa syirik yang dilakukan, Allah menyatakan, la ataituka biqurabiha maghfiratan,
niscaya aku akan datangkan kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Ini hadis dari Imam Tirmidzi dan menyatakan hadis hasan sahih. Ini perhatikan maha luasnya Allah, maha luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya bagi mereka orang-orang yang bertauhid. Bagi orang-orang yang betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, yakin dengan hatinya dan memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Maka di sini dosa sebanyak apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Ya, ini maha luasnya Allah Subhanahu wa taala, maha luasnya ampunan dari Allah, maha luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat An-Nisa, tafsir di surat An-Nisa ayat yang ke-110. Di ayat yang lain yang menunjukkan akan luasnya ampunan dari Allah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Ya. Allah menyatakan nabbi ibadi. Al-Hijr ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Allah menyatakan nabbi ibadi anni anil ghafurur rahim. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Beritahukanlah kepada hamba-hambaku anni anal ghafur rahim, bahwasanya aku, yaitu Allah menyatakan demikian, bahwasanya aku adalah Maha Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Rahim, lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang pertama, ayat yang ke-49 dari surat Al-Hijr. Di sini menunjukkan maha luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang tidak boleh kemudian bersandar dengan ampunan itu saja. Tapi seorang harus takut dan khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadanya hukuman dan akan menimpakan kepadanya siksa. Oleh karena itu setelahnya di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim." Dan bahwasanya hukumanku, azabku, ini adalah azab yang sangat menyakitkan. Berkata Imam Al-Qatadah rahimahullahu taala, salah satu ahli tafsir, disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid yang ke-7 halaman yang ke-522. Beliau menyatakan, "Balaghana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala," telah sampai kepada kami berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamu al-'abdu qadra 'afillahi lamma tawarra'a min haram." Jikalau seandainya seorang hamba tahu tentang kadar maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba itu tidak akan wara', tidak akan menjaga diri dari perbuatan yang haram. Oleh karena itu tidak cukup sampai sini saja. Selanjutnya beliau menyatakan, "Walau ya'lamu qadra 'adzabihi labagha nafsahu." Labaqa'a nafsahu. Jikalau seandainya seorang hamba tahu tentang kadar hukuman Allah, kadar siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya seorang hamba itu akan menyiksa dirinya karena takut Allah itu akan memberikan hukuman. Ya, ketika seorang melakukan perbuatan dosa. Oleh karena itu seorang harus, jadi ini di antara prinsip. Ya, seorang itu jangan bersandar dengan ampunan sesaji, seorang harus khawatir. Khawatir kalau ternyata dalam keadaan melakukan dosa dia kemudian meninggal. Dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya tersebut. Sementara Allah menjanjikan ampunan tentunya bagi mereka orang yang mau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang mereka tidak mau minta ampun, tidak berharap kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan ampunan. Tentunya. Ya, maksudnya apalagi kalau dosa syirik. Dosa syirik ini tentunya dosa yang tidak akan diampuni. Allah menyatakan, ya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah dosa syirik bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini faedah tentang hadis tersebut. Ya, tambahan dari faedah di sini, maha luasnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah akan mengampuni mereka yang bertauhid, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian juga kita akan mengambil faedah tentang dari hadis ini, dari bagian yang pertama yang menunjukkan ma min nafsin tamutu tashhadu an la ilaha illallah, tidak ada satu jiwa pun yang meninggal. Maka di sini terdapat satu faedah yang belum disebutkan oleh muallif di sini, yaitu tentang adanya kematian. Kematian itu memang ada. Jadi bukannya tidak ada kematian. Ya,
Meskipun orang saktinya bagaimanapun tetap nanti akan mati. Ya. Di sini terdapat satu faedah yang di sini tentang thubutul maut, penetapan tentang kematian. Dan kematian itu pasti akan datang. Tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang kedudukan, tidak memandang ya sakti ataukah tidaknya seorang, tetap nantinya akan mati juga. Ya. Allah berfirman di 3 ayat dalam Al-Quran, ya, atau di 3 ayat di surat Ali Imran ayat yang ke-185, kemudian di surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, dan di surat ya Al-Ankabut ayat yang ke-57 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini sama semuanya. Allah berfirman demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di surat Al-Imran Allah menyatakan, ya, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernafas, setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi tidak bisa kita pungkiri. Percaya ataukah tidak? Yakin ataukah tidak? Kematian itu pasti akan datang dan pasti akan menjemputnya. Ya, setiap Allah menyatakan setiap jiwa, setiap yang bernafas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum, di surat Al-Imran Allah menyatakan demikian, dan hanya saja balasan bagi kalian itu akan ditunaikan nanti di hari kiamat, yaumul qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam al-jannah, dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian di surat Al-Anbiya juga demikian, Allah menyatakan demikian. Di surat Al-Anbiya yang ke-35, Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini sama persis ya, tadi di awal ayat Allah persis menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di surat Al-Ankabut juga demikian, Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di sini harus kita yakini kematian itu pasti akan datang. Jadi seorang tidak boleh ketika ada saudara yang meninggal kemudian tidak meyakininya, maksudnya tidak percaya, kemudian sampai depresi, ataukah sampai kemudian melakukan perbuatan yang menafikan kesabarannya. Yang mungkin itu yang memukul-mukul pipi, ataukah merobek-robek pakaian, ataukah berteriak-teriak meraung-raung, ataukah yang lainnya dari niyahah yang dilarang dalam Islam. Ini tidak boleh, karena itu pasti terjadi. Dan ketika kematian datang, ketika ajal datang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menundanya. Tidak bisa menyegerakannya, juga tidak bisa menundanya. Allah menyatakan, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu memiliki ajal, punya ajalnya, ada masa tertentunya, ada batasan tertentunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka telah datang, fala yastakhiruna sa'atan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengakhirkan meskipun hanyalah satu saat saja, sesaat saja. Wa la yastaqdimun, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendahulukan, bisa mempercepat. Ini surat Al-A'raf ayat yang ke-34. Demikian pula di surat Yunus ayat yang ke-49, dan juga di surat An-Nahl ayat yang ke-61. Ini semuanya Allah menyatakan demikian. Ya. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini di sini terdapat faedah tentang penetapan thubutul maut, tentang adanya kematian. Maka kita harus yakini. Ya. Dan kematian tersebut itu ya pasti akan datang. Akan tapi tentunya janganlah khawatir. Karena sungguh ketika seorang bertauhid dan selama hidupnya dia melakukan kebaikan, maka insya Allah kematian itu tidak akan membahayakan. Maksudnya, ya, seorang mati pun bahkan dia akan mendapatkan kenikmatan setelah meninggalnya nanti, yaitu mendapatkan nikmat dalam kuburnya nanti. Tetapi sebaliknya bagi mereka orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah dan Rasulnya, ataukah tidak percaya dengan rukun iman yang ada, maka mereka mendapatkan siksaan dalam kubur nanti. Bila kita berdoa kepada Allah dari siksaan kubur tersebut. Kita lanjutkan hadis yang ke-20 dalam kitab ini. Al-haditsul 'ashrun, babun al-hathu ala talqinil mauta la ilaha illallah. Suatu bab yang menerangkan bahwasanya penting. Di sini terdapat anjuran, al-hathu. Anjuran untuk mentalqin, yaitu untuk mengajarkan
Ya, secara lafaz, ya, talqin sudah paham ya? Nggak perlu kita jelaskan lagi. Talqin itu menyampaikan asalnya, itu menyampaikan ucapan la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal. Ya. Talqinul mauta, maksudnya orang yang mau meninggal, yang sedang sakaratul maut, bukan yang sudah meninggal, tapi yang hampir meninggal. Istilahnya sedang sakarat. Ini disunnahkan, ya, dianjurkan untuk saudara-saudaranya ataukah orang terdekatnya untuk mentalkinnya dan mengucapkan la ilaha illallah. Al-haditsul 'ashrun عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, sampaikanlah, ajarkanlah kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kalian ucapan la ilaha illallah. Nah, hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Di sini muallif ada menyebutkan 3 faedah. Yaitu yang pertama dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah, di antara yang pertama adalah minha al-amru bitalqin man nazala bihi al-maut la ilaha illallah. Al-amru bitalqini man nazala bihil maut la ilaha illallah. Di sini terdapat perintah untuk mentalqin, untuk mengajarkan ucapan la ilaha illallah kepada orang yang menjelang ajalnya, orang yang hampir meninggal. Wa hadza yadullu ala fadliha, maka di sini menunjukkan keutamaan dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Lidzalika jaa fil hadits sahih. Oleh karena itu datang sebuah hadis yang sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya di dunia itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, sebelum meninggalnya di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini hadis yang menunjukkan akan keutamaan la ilaha illallah. Oleh karena itu penting ketika seorang mendapatkan salah satu saudaranya ataukah temannya ataukah orang dekatnya ataukah siapa saja yang memang dia itu diketahui dia itu hampir meninggal, sudah sangat berat untuk bernafas ataukah memang sudah sakarat, kita lihat sudah sakarat, sudah hampir meninggal. Meskipun prediksi kita belum tentu ya. Terkadang orang yang sudah demikian, terkadang masih juga ada yang sembuh kemudian sampai hidup lagi. Tapi di sini ketika seorang mendapatkan orang lain dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sangat susah, dan di kemungkinan itu akan meninggal, maka diajarkan kepadanya ucapan la ilaha illallah. Bukan kemudian kita berharap agar supaya orang tersebut mati, cepat-cepat mati, tidak. Karena terkadang orang yang salah paham. Ini belum mau mati, jangan kayak itu dulu. Ya enggak, kan orang enggak tahu ajalnya sampai kapan. Ya, jadi bukan berarti kemudian kita mempercepat, maksudnya mengharapkan kematian orang tersebut. Tapi kita berharap agar supaya kalau memang orang tersebut meninggal, Allah meninggalkan pada waktu itu, dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. Sehingga jaminan dari Rasulullah SAW, yaitu dakhalul jannah, akan masuk surga bagi orang yang di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi jangan kemudian dihalangi. Oh, ini belum mau mati, dia masih bisa sembuh. Jangan. Kalau memang sudah kelihatan susah, ditalkin saja, nggak masalah. Meskipun anak kita masih kecil, meskipun yang lainnya, yang jelas demikian. Ditalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan wa yakfi idza qalaha al-muhtadir marratan wahidatan. Dan sudah cukup ketika orang yang dihadiri kematian, maksudnya sudah sakaratul maut, ketika sudah mengucapkan satu kali sudah cukup, tidak perlu diulangi lagi. Misalkan kita sedang mentalkin orang yang sedang sakit mungkin, mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah bisa mengucapkan. Jadi sudah, jangan kemudian diulang-ulangi terus. Cukup saja, didiamkan saja. Jangan kemudian ulangi, jangan. Ya. Cukup sekali saja kalau sudah mengucapkan, sekalinya sudah, tinggalkan saja. Maksudnya jangan ditalkin lagi, karena nanti cenderungnya akan bosan. Ya, bahkan nanti dikhawatirkan maka dia kemudian mengucapkan ucapan yang lain. Ya. Jangan ditanya lagi, sudah diam saja. Karena nanti kalau ditanya lagi dia akan mengucapkan ucapan lain. Jadi di akhir hidupnya bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi ucapan yang lain. Jadi kalau sudah sekali mengucapkan la ilaha illallah sudah cukup, jangan ditalkin lagi. Ya. Wala yukarriru
yu'adu alaihi illa an yatakallama ba'dahu bikalamin akhar fayu'adu alaiha. Dan tidak perlu untuk diulanginya kembali kecuali kalau dia mengucapkan ucapan yang lain setelah ucapan tersebut dengan ucapan yang lain, ya maka ketika itu diulangi lagi untuk mentalkin. Ya. Tapi kalau sudah cukup sekali, ya ternyata dia tidak mengucapkan yang lainnya, sudah cukup, tidak perlu diulangi lagi. Maka ini termasuk sudah akhir kalamnya. Ya. Ini tentang hadis yang sahih yang menunjukkan akan talqin atau ucapan yang disyariatkan ketika menghadiri orang yang meninggal, hampir meninggal. Di sana juga ada satu hadis yang mungkin sering kita dengar, ya, dan hadis ini dipegang oleh kalangan Syafi'iyah, yaitu tentang membacakan surat Yasin di sisi orang yang hampir meninggal. Di sini ada hadis dari Maqil bin Yasar radhiyallahu ta'ala, tapi hadis ini hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang mana hadis ini hadis dari Maqil bin Yasar secara mauquf, ya, di mana beliau menyatakan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin, surat Yasin maksudnya. Ya. Itu terhadap orang-orang yang hampir meninggal di antara kalian. Ini hadis yang dhaif dan sepakat para ulama tentang dhaif yang disebut. Jadi di sini hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk diamalkan. Ya. Karena di sana ada hadis yang sahih. Itu talqin itu hanyalah dengan mengucapkan la ilaha illallah, bukan ucapan yang lainnya. Nah, apakah dalam hadis lainnya ada yang saya cuma 2 kalimat syahadat? Paling tidak demikian. Minimalnya la ilaha illallah, ataukah kalau bisa 2 kalimat syahadat sekaligus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian. Kemudian selanjutnya yang kedua, wa minha al-huduru 'inda al-muhtadir li talqinihi. Disunnahkan untuk hadir. Untuk hadir di sisi orang yang sedang kehadiran sakaratul maut. Untuk menghadiri maksudnya untuk yang menemani. Ketika ada orang yang sedang sakit, ya, sedang sakit dan dikhawatirkan sakit tersebut sudah sangat parah, sudah mau meninggal, maka ada orang yang menungguinya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Ditunggui, ya, dalam rangka untuk mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jangan ditinggalkan, tapi harus ada yang tunggu. Ya, harus ada yang tunggu supaya nanti, ya, ketika mungkin dia bisa mentalkinnya, maka di sini tentunya mendapatkan keutamaan yang sangat mulia. Ini tentunya juga terdapat isyarat tentang, di kaidah ini terdapat isyarat tentang keutamaan untuk menjenguk orang yang sakit. Ya. Karena tentunya orang yang, meskipun nggak mesti ya, orang sakit itu nggak, orang mati itu nggak mesti sakit duluan ya. Cuman kebanyakannya orang yang meninggal itu sebenarnya itu sakit lebih dahulu. Ya, maka di sini terdapat keutamaan, isyarat tentang keutamaan, ya keutamaan dari menjenguk orang yang sakit. Ya, tentunya di sana keutamaan yang sangat besar. Rasulullah menyatakan, ya, barang siapa yang, ya, mengunjungi orang yang sakit di pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang akan berselawat sampai di sore harinya. Dan barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit di sore hari, maka Allah akan berselawat untuknya sampai di pagi harinya. 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya, ya, untuknya sampai, ya, pagi harinya. Ini keutamaan menjenguk orang yang sakit. Ya, sering sudah kita sebutkan di khutbah Jumat tentang keutamaan ini, tidak perlu kita ulangi lagi ya. Kemudian selanjutnya qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menyatakan hadis ini terdapat kandungan, ya, disunnahkan untuk hadir, untuk menghadiri di sisi orang yang hampir meninggal dunia. Apa tujuannya? Yaitu ditadzkir, untuk mengingatkannya. Mengingatkan akan, ya, mungkin kalau dia memiliki dosa untuk segera bertobat dari dosanya, ya, atau kalau ada hak-hak yang belum ditunaikan harus ditunaikan, diingatkan demikian. Dan juga untuk litaknisi, wataknisi, dan juga untuk menghiburnya. Dan juga nanti kalau sudah meninggal untuk memejamkan kedua matanya. Wa ighmadi 'ainaihi, untuk memejamkan kedua matanya. Ya. Wal qiyamu bihuquqi, dan untuk melaksanakan hak-haknya. Itu baik itu memandikannya, ataukah mengkafaninya, ataukah yang lainnya dari hak-haknya orang yang telah meninggal dunia. Ini demikian. Ya. Wa hadza mujma'un 'alaihi, maka inilah merupakan kesepakatan para ulama tentang sunnahnya perbuatan tersebut. Ya. Kemudian terakhir sini, wa minha al-isyaratu ila sakaratil maut li hajatil muhtadir lit talqin. Di sini dapat isyarat
adanya sakaratul maut. Masa-masa yang sangat susah ketika meninggal. Sebenarnya sudah kita berlalu. Bagaimana keadaan Rasulullah ketika mau meninggal. Beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi ternyata tidak selamat dari sakaratul maut. Maksudnya tidak selamat dari kesusahan ketika mau meninggal dunia. Maka tentunya umatnya lebih utama lagi untuk bersiap-siap menghadapi sakaratul maut. Betul-betul masa-masa yang sangat susah. Masa-masa yang sangat susah, yaitu ketika seorang mau meninggal dunia. Sakarat, oleh karena dikatakan sekarat. Sekarat itu kalau bahasa kasar itu sekarat ya. Bahasa Arab itu sakarat. Itu masa-masa yang paling susah ketika seorang itu mau meninggal dunia. Ya. Di sini terdapat isyarat tentang adanya sakaratul maut, masa-masa yang paling susah ketika mau meninggal dunia. Oleh karena itu ada di sana kebutuhan orang yang hadir dalam rangka untuk mentalkinnya. Karena jangan sampai ketika sakaratul maut itu seorang sangat susah sehingga tidak ingat apapun, cuma adanya itu perasaan sakit saja, sehingga tidak sempat lagi, tidak ingat lagi untuk mengucapkan kalimat tauhid. Maka di sini penting ketika ada orang yang sakit. Ya, terlebih lagi kalau sakitnya sudah parah, ada orang yang menunggunya dalam rangka untuk mengajarkan kepadanya, ya, ucapan kalimat tauhid tersebut. Demikian. Ini beberapa faedah dari hadis tersebut. Kita lanjutkan terakhir ini hadis yang ke-21. Al-hadithul hadi wal 20, babun anna la ilaha illallah tunji min adzabil qabri. Satu bab yang menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah itu akan menyelamatkan dari azab kubur. Kalau tadi di hadis yang pertama kita baca tadi adalah ya, merupakan sebab diampuninya dosa-dosa setelah meninggalnya nanti. Maka di sini lebih dikuatkan lagi bahwasanya la ilaha illallah itu akan menyelamatkan seorang dari azab kubur. Ya. Al-hadithul hadi wal 20 al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قاله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة رواه البخاري. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang mukmin aqada, didudukkan, sudah terduduk di kuburan, nanti sudah duduk. Ya. Fi qabrihi, di kuburannya, sudah duduk di kuburan, maksudnya sudah meninggal, sudah dikubur, kemudian ya, dia didudukkan oleh kedua malaikat. Ya. Kemudian datang kepada dia dua orang malaikat, yaitu yang dikenal dengan malaikat ya, Munkar dan juga malaikat Nakir. Ini hadis. Ya, dalam hadis itu dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Disebutkan di sana dua malaikat tersebut adalah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Nanti kita sebutkan di faedahnya. Datang kepada dia dua orang malaikat, kemudian mendudukannya. Kemudian setelah itu orang ini bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, bahwasanya tidak disembah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, maka dia akan selamat dari azab kubur. Fadzalika qaluhu, maka hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi seorang mukmin ya, seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya dan juga melaksanakan seluruh konsekuensi dari keimanannya tersebut, maka Allah akan kokohkan dia di akhir hidupnya nanti. Ya, bil qaul tsabiti, dengan ucapan yang sabit, yaitu ucapan kalimat tauhid. Para ulama menafsirkan qaul sabit di sini adalah ucapan kalimat tauhid, yaitu sebelum meninggalnya, ketika sakaratul maut. Allah oleh karena itu di ayat selanjutnya, maksudnya di lanjut ayat ini, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fi hayatid dunya, maksudnya adalah ketika sakaratul maut. Wa fil akhirah, maksudnya adalah ketika di alam barzakh, ketika di alam kubur. Ya. Demikian di lanjut ayat ada demikian. Ya, bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, maksudnya adalah fi sakaratul maut wa fil akhirah, dan juga di kubur nanti. Ya. Maka di sini ayat dalil ini menunjukkan akan adanya fitnah kubur. Nah, seorang yang betul beriman ketika didudukan dan datang kepadanya dua malaikat untuk bertanya kepadanya tentang siapa Rabbmu,
siapa nabimu, apa agamamu, maka orang ini akan langsung berbicara dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dengannya dia akan selamat dari azab kubur. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan kubur. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Khonifuddin azani wa'azakumullah, kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Dalil hadis ala fawaid. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Minha, diantaranya yang pertama adalah fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Wa annaha sababun lin najati min adabil qabri. Dan bahwasanya ucapan tersebut, kalimatut tauhid la ilaha illallah, itu merupakan sebab keselamatan dari adab kubur. Walidzalika qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadha al-hadits tahta bab ma jaa fi adab al-qabr wa la yakhfa 'alayka fiqh al-Bukhari fi at-tabwib. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala beliau menyebutkan hadis ini, ya, ini di bawah judul ma jaa fi adab al-qabr, dalil yang datang yang menunjukkan tentang azab kubur. Dan tidaklah tersembunyi bagi engkau tentang fikihnya, tentang pemahamannya Imam Al-Bukhari dalam membuat bab. Ya. Maka di sini, ya, Imam Al-Bukhari beliau membawakan hadis ini dalam bab tentang azab kubur. Maka di sini tetapkan adanya azab kubur, ditetapkannya adanya azab kubur. Maksudnya itu adalah betul-betul ada, akan terjadi, betul-betul akan terjadi. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa akhrajahu Ibn Marduyah. Ini ada beberapa bacaannya. Ada yang menyatakan Ibnu Mardawai, ada Ibnu Marduyah. Ini nama seorang ulama ahli hadis. Cuman saya lebih senang untuk membaca Ibnu Marduyah. Sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah taala ketika ditanya tentang salah satu imam hadis yang bernama, ya, Ibn Rahuyah, Ibn Rahawai. Apakah yang betul Ibnu Rahawai atau Ibnu Rahuyah? Maka beliau lebih memilih Ibnu Rahuyah. Karena Wai, ya, Wai itu termasuk nama salah satu syaitan. Ya, sehingga beliau lebih memilih Ibnu Rahuyah. Ya, meskipun banyak di antara orang lain yang menyatakan di bahasa menyatakan Ibnu Rahawai, Ibnu Rahuyah, Ibnu Rahawai. Kemudian juga Sibawai, ini salah satu ahli bahasa ada namanya Sibawai. Ini beliau lebih senang dengan macam Sibuya. Ini Ibnu Mardawai menyatakan, ya, Ibnu Marduyah rahimahullah ta'ala suatu ahli hadis, ya, beliau mengeluarkan hadis tersebut dengan lafaz inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzakara adzab al-qabr, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adab kubur. Kemudian Rasulullah menyatakan innal muslima idza syahida an la ilaha illallah, ya, wa arafa anna Muhammad Rasulullah. Beliau membawakan lafaz ini, ya, bahwasanya seorang muslim ketika mau ditanya tentang, ya, fitnah kubur nanti, tentang pertanyaan kubur, 3 pertanyaan kubur, maka seorang muslim ini akan bersaksi, ya, dengan sendirinya akan bersaksi bahwasanya dia ada sembahan yang maha sebagai Allah, dan dia mengenal bahwasanya maha adalah utusan Allah. Maka dengannya dia akan selamat dari adab kubur. Ya. Ini hadis, ya, riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, dan disebutkan dalam, ya, Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, Kitabul Janaiz bab ma jaa fi adabil qabri. Ini faedah yang kedua dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, wa minha itsbatu hayatil barzah. Di sini terdapat penetapan tentang adanya hayatul barzah, itu kehidupan di alam barzah nanti. Dan ini perkara yang harus kita imani. Perkara yang harus kita imani tentang adanya fitnah kubur, tentang adanya azab kubur, tentang adanya fitnah kubur. Ini termasuk salah satu rukun iman. Rukun iman yang ke-5, yaitu iman dengan hari akhir. Dan rukun iman beriman dengan hari akhir itu terdapat 4 kandungan. Yaitu yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kebangkitan setelah meninggal nanti, setelah dikubur nanti. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman dengan adanya hisab dan juga al-jaza. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bil jannati wan nar, beriman dengan al-jannah dan juga an-nar, adanya surga dan adanya neraka. Kemudian yang keempat adalah al-imanu bi kulli ma yakunu ba'da al-maut, segala sesuatu yang akan terjadi setelah kematian nanti. Ini rukun iman
yang kelima, kandungan dari rukun iman yang kelima, beriman dengan hari akhir adalah 4 kandungan tadi. Di antaranya adalah beriman dengan apa yang terjadi setelah kematian nanti. Yaitu di antaranya adalah fitnah kubur, pertanyaan kubur, kemudian azab kubur, dan juga siksa kubur. Ini harus kita imani. Termasuk rukun iman yang kelima. Kandungan dari rukun iman yang kelima. Maka di sini di antaranya adalah harus beriman al-itsbat, penetapan akan adanya hayatul barzah. Yaitu adanya kehidupan di alam barzah nanti. Maksudnya adalah kenikmatan. Seorang betul-betul akan didudukkan. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah telah beliau menyebutkan tentang di poin yang dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, beliau menyebutkan di poin yang ke-58 tentang adanya azab kubur. Dan juga 59 ada fitnah kubur. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau membawakan dalil tentang adanya azab kubur, di antaranya hadis Rasulullah bersabda, "Innal 'abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Qala yatihi malakani fayahudanihi." Ini di antara dalilnya. Hadis dari Imam Muslim dan juga Imam Bukhari rahimahullah taala. Sesungguhnya seorang hamba idza wudi'a fi qabrihi, ketika diletakkan di kuburnya nanti, kemudian teman-temannya sudah pergi, innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Sesungguhnya dia benar-benar akan mendengar suara detukan sandal-sandal orang yang telah mengantar tadi. Kemudian Rasul menyatakan, ya'tihi malakani fayahmudani, akan datang kepadanya 2 orang malaikat, itu Munkar dan Nakir, dan akan mendudukkan orang tersebut. Didudukkan, betul-betul didudukkan, ini betul-betul suatu hal yang nyata. Ya. Meskipun kita tidak bisa melihat, cuma kita harus yakini. Ini adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kejadian yang akan terjadi di kubur nanti. Maka di sini itsbatu hayatil barzah. Di sini terdapat penetapan akan hidupnya nanti di alam barzah nanti. Adanya kehidupan nanti di alam barzah, di kuburan nanti. Nah. Maka di sini terdapat salah satu di antara kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Ya. Kemudian selanjutnya, wa minha anna awwala ma yas'alu anhu huwa qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwasanya pertama kali akan ditanyakan kepada orang, yaitu seseorang yang ada dalam kubur nanti, adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu ditanya siapa Rabbmu dan siapa nabimu serta apa agamamu. Ini 3 pertanyaan kubur yang seorang itu hendaklah harus, meskipun sekarang bisa tahu, cuman belum tentu nanti di alam barzah nanti dia akan bisa menjawabnya. Allah akan memberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, 3 pertanyaan tersebut, bagi mereka orang-orang yang betul-betul ya melaksanakan kandungan-kandungannya. Yaitu tentang ya ketika ditanya siapa Rabbmu, dia akan mengatakan Allah. Ini tentunya bagi mereka yang betul-betul meyakini dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang akan bisa menjawab bahwasanya nabinya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya bagi mereka para pengikutnya, orang yang mengikuti jejak-jejaknya beliau, membenarkan berita-berita beliau tentang dari beliau, datangnya beliau, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tentunya demikian. Tapi kalau orang yang tidak melakukan hal itu, tidak akan mungkin bisa untuk menjawabnya. Dia cuma akan mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Akan demikian saja. Demikian pula orang yang akan bisa menjawab kalau ditanya agamanya adalah Islam. Ini tentunya bagi mereka yang melaksanakan kandungan-kandungan Islam, ya tentunya secara benar. Maka dia akan bisa menjawab pertanyaan kubur tersebut, fitnah kubur tersebut, yaitu 3 pertanyaan tersebut. Jadi kesannya mudah, tapi belum tentu seorang itu akan bisa menjawabnya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita ya as-tasbih, memberikan kepada kita kekokohan untuk bisa menjawab ya pertanyaan kubur nanti. Karena itu adalah haknya Allah untuk bisa memberikan sabat. Oleh karena itu Allah menyatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu ucapan kalimatut tauhid, yaitu di sakaratul maut, dan juga ketika fil akhirah, itu maksudnya adalah ketika di akhirat nanti, maksudnya adalah ketika di alam barzah, ketika ditanya tentang masalah fitnah kubur tersebut. Kemudian wa minha an-nassu 'ala al-iq'ad fil qabri. Di sini terdapat nas tentang adanya duduk, al-iq'ad, yaitu didudukkan nanti seorang yang dikubur nanti didudukkan, ya, yaitu dalam kuburan nanti. Ini berita yang datang dari Rasulullah SAW, bahwasanya
orang yang di kuburan nanti akan didudukkan, betul-betul didudukkan. Bukan cuma sekedar nyawanya saja, bukan cuma sekedar kiasan saja, bukan, tapi betul-betul akan didudukkan. Adapun kaifiatnya kita tidak perlu untuk membuktikan. Jelas kita harus yakini saja. Tidak perlu kemudian dibongkar kuburannya, betul-betul duduk atau tidak perlu. Ini berita datangnya Rasulullah harus kita yakini, ya. Begitu saja, demikian. Sehingga hadis yang sudah kita baca tadi juga sebutkan bahwasanya seorang hamba nanti ketika di kuburan akan didudukkan untuk ditanya tentang 3 perkara tadi. Kemudian selanjutnya wa minha al-isyaratu ila malaikatil qabri wa jaa tasmiyatuhuma bimunkar wa nakir. Di sini terdapat isyarat. Isyarat kepada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertanya tentang 3 pertanyaan dalam kuburan nanti. Ini juga di antara keimanan seorang beriman dengan malaikat. Di antara kandungannya adalah beriman dengan nama-namanya yang kita tahu. Dan juga beriman dengan tugas-tugas mereka yang kita tahu. Di antaranya adalah Munkar dan Nakir. Allah berikan tugas kepada mereka untuk bertanya. Bertanya kepada seluruh penghuni kubur. Ya, ketika meninggal, ketika dia masuk dalam kubur, kemudian akan datang 2 malaikat tersebut untuk bertanya tentang masalahnya. Ya. Ini malaikat. Kita ini diantara iman dengan malaikat, yaitu rukun iman yang kedua, beriman dengan malaikat. Di antara kandungannya adalah beriman dengan nama-namanya yang kita tahu, ya, dan juga beriman dengan tugas-tugasnya mereka. Kita harus wajib beriman dengan adanya hal ini. Kemudian terakhir di sini, wa minha fadlullahi 'alal mu'minin. Haitsu yuthabbituhum 'inda su'al. Fa fihi al-isharatu ila shiddatil mawquf. Ila shiddatil mawqufi. Thabbatana Allah wa walidayna wa iyyaka akhil qari fi tilka al-lahawat. Faedah terakhir di sini tentang anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang mukmin. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan mereka inda su'al, ketika mereka ditanya di kuburan nanti. Allah menyatakan yuthabbitullahu alladziina aamanu. Allah akan mengokohkan orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid, ketika sakaratul maut maupun ketika di kuburan nanti. Ya. Maka di sini terdapat isyarat ila syiddatil mauqufi, tentang dahsyatnya kejadian hal itu. Kejadian hal tersebut betul dahsyat, akan terjadi, betul akan terjadi. Kemudian sabbatana Allahu wa walidayna wa iyyaka akhil qari fi tilkal lahawat. Kemudian muallif di sini mengakhiri dengan pembahasannya dari hadis tersebut dengan doa. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengokohkan kita dan juga kedua orang tua kita dan juga engkau wahai para pembaca pada kesempatan itu. Maksudnya pada masa-masa itu. Itu ketika ditanya dalam kuburan nanti. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini 3 hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya berbeda kepada para hadirin seluruhnya. Dan kurang bisa maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.